Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada malam yang penuh cerah ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, rahmati kita, ringankan kita, izinkan kita untuk menikmati hidangan-hidangan Maidatus Sama yang turun dari langit saat ayat-ayat Allah dikumandangkan dan saat biografi Rasulullah dijabarkan. Tidak sedikit keraguan di sini tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena jasa beliaulah, yang karena perjuangan beliaulah, yang karena pengorbanan beliaulah kita mengenal Allah. Seyogianya kita berterima kasih kepada beliau dengan mengikuti ajaran-ajarannya dan dengan banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, para asatid, para guru-guru yang mulia yang hadir di tempat ini, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Ali bin Husain bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, dan juga Habib Hasan, dan juga Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al-Hamid bin Ahmad bin Abdullah Al-Hamid dari Tanggul. Masya Allah, majelis ini mulia betul. Didatangi seorang yang dari Tanggul. Kalau Ibu Hasim dari Jakarta sekarang, ini dari Tanggul. Masya Allah, kemuliaan di atas kemuliaan, dan para habaib, para asatid, para guru-guru semua yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, malam ini adalah peringatan maulid yang pertama. Yang kedua peringatan haul Al-Habib Husain bin Abu Bakar bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saudara, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad man bis sakha wal wafa takhallak. Apa maksudnya kandungan daripada qasidah yang dibawa oleh Habib Ali ini? Apa yang ada di dalamnya? Apa hukum-hukum yang ada dan sirah sejarah yang ada di dalamnya? Ya Rabbi salli ala Muhammad man bis sakha wal wafa takhallak. Sakha ini adalah di atasnya karim. Kalau orang karim, dia menginfakkan sebagian dan meninggalkan sebagian. Tapi kalau sakha, dia meninggalkan sedikit dan menginfakkan yang banyak. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu terjadi di Ghazwatu Hunain pada tahun 8 Hijriah setelah Fath Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi-bagi itu harta ghanimah. Fulan dikasih 100, Muawiyah dikasih 100, Abu Sufyan dikasih 100 onta, dikasih enggak berhenti. Subhanallah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah paling karimnya manusia. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Fa ka'annahu rihul mursalah. Seperti angin yang berdesir saat Rasulullah mengeluarkan uang. Sekali waktu Rasulullah mendapat bagian ada 300 kambing, banyak sekali, sampai seperti gunung. Ada orang Badui, begitu melihat kambing-kambing yang banyak, onta yang banyak, orang Badui tadi mengatakan, sungguh sangat beruntung orang yang mempunyai binatang ternak yang banyak ini. Rasulullah mendengar, lalu Rasulullah katakan, ayuhibbu an yakuna lak? Apakah kamu mau itu tadi yang kamu sebut menjadi milikmu? Orang Badui tadi bertanya, atahza'u bi ya Muhammad? Apakah kau memperolokkanku ya Muhammad? Apakah engkau bercanda kepadaku? Kata Rasulullah, tidak. Saya tidak bercanda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, coba kamu buka kandangnya. Ada enggak satu pun yang mencegah kamu saat kamu buka kandangnya dan kamu bawa ratusan kambing itu menuju ke tempatmu? Ternyata benar. Waktu dibuka kandangnya, tidak satu pun orang yang berani menghalangi, karena itu sudah diberikan Rasulullah kepada orang tadi. Lalu saudara, begitu saudara orang ini pulang ke negerinya, teriak, ya Yuhannas aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal fakr. Hei kaum, masuklah Islam kau, karena Muhammad tidak takut sedikit pun akan kemiskinan. Begitu saudara. Tidak seorang pun diangkat oleh Allah menjadi wali, menjadi ulama-ulama yang betul-betul dicintai oleh Allah dan mencintai Allah, kecuali ala sakha, kecuali orang itu karim.
tidak satu pun diangkat diberikan bendera wilayah kecuali orang itu diberikan akhlak orang yang mulia dan akhlaknya orang penderma. Saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu sebagian saja daripada akhlaknya Rasulullah. Man bisakha wal wafa ini subhanallah, kadang manusia adimul wafa, hilang kesetiaannya, hilang saudara janji yang telah diucapkan, hilang saudara. Sampai-sampai saya melihat orang buta, ada di gambar orang buta, dia dituntun oleh anjing sambil mengatakan fi hadzal zaman al kalbu awfa minal insan. Di zaman ini anjing lebih setia daripada manusia. Kadang manusia tidak mampu membawa orang yang buta sampai ke tujuannya, tapi anjing tadi membawa majikannya yang buta sampai ke tempat tujuannya. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Fath Mekah ditundukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 10.000 pasukan. Tahu-tahu Rasulullah turun dari ontanya melihat seorang tua yang sudah tertatih-tatih jalannya. Lalu Rasulullah turun melihat orang itu. Siapa orang itu? Ternyata orang ini 55 tahun Rasulullah tidak jumpa dengan orang ini. Begitu dari kejauhan melihat orang ini, langsung Rasulullah buka sorbannya, langsung dihamparkan agar perempuan tadi duduk di sorbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat mengatakan, "Man hiya ya Rasulullah? Sampai engkau begitu muliakan orang ini?" Rasulullah mengatakan, "Innaha ummi." Ini saya punya ibu. Ini Halimatus Sa'diyah allati irtada'tuha min labaniha. Ini umi saya, kata Rasulullah. Pergi kamu. Saya akan duduk dengan ibu saya. Ibu padahal ibu yang menyusui. Begitu kesetiaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau menjadi pemimpin angkatan dari seluruh kekuatan bersenjata, tapi Rasulullah sallallahu merendahkan diri kepada orang yang pernah menyusuinya. Karena itu ajaran dari Allah, wala tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupa kebaikan di antara kalian, saudara-saudara sekalian. Saudara, pada hari ini adalah peringatan daripada seseorang menghormati, ta'zim, berbakti kepada orang tuanya. Ini hal adalah tanda daripada birrul abna lil aba, baktinya seorang anak kepada ayahnya. Saudara, orang yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, akan diberikan kemuliaan oleh Allah di dunia. Adapun di akhirat sudah nggak dibicarakan lagi, sudah mulia di atas kemuliaan. Yang pertama saudara, orang yang ta'zim sama orang tuanya. Orang nanya, "Bib, saya dulu waktu abah saya hidup, ibu saya hidup, saya durhaka, Bib. Bisa nggak saya tobat? Bisa nggak saya mengejar?" Bisa. Tobat, menangis, minta kepada Allah. Lalu kau bacakan istighfar buat ibumu, bacakan istighfar buat ayahmu. Seorang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna abawayya qad mat, ayabqa min birrihima syai'un abirruhuma?" Ada enggak sisa sedikit yang aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku sekalipun dia sudah meninggal? Kata Rasulullah, "Na'am." Yang pertama, as-salatu lahuma, salatin kalau ibu bapaknya sudah meninggal. Makanya harus pakai ilmu. Ada di Aden kejadian, Habib Salim Asy-Syatiri cerita, ini bapaknya belum mandi, dipandiin sudah ribut harta warisan. Bahkan anaknya lagi mau mandiin bapaknya pakai celana kolor. Kenapa? Karena tidak mau ngaji. Tidak mau ngaji. Bahkan di Kebon Nanas sebelum Habib berangkat ke Madinah, ada orang meninggal. "Bib, itu paman saya meninggal." "Kenapa?" "Giginya ada emasnya, boleh nggak saya cabut?" Astagfirullahaladzim. Makanya kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayya. Kau melukai tulang daripada mayit seperti engkau melukai saat dia dalam keadaan hidup. Tuh, sudah yang satu, seseorang yang hormat, ta'zim kepada orang tuanya. Yang pertama, ya'lu sya'nuhu fid dunya, maka orang ini akan menjadi harum namanya. Jangan sampai orang sudah waktu hidup kedua orang tuanya tidak berbakti, begitu meninggal tidak mau berbakti juga. Ini anak syaqi, anak celaka ini, saudara. Istighfar, minta kepada Allah. Tadi itu as-salatu lahuma wastighfaru lahuma, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Salat tadi salatin, wal istighfar lahuma. Apa istighfar? Kalau bapaknya meninggal, Allahumma ighfir lahu warhamhu, baca 100 kali setiap hari. Kalau ibunya yang meninggal, Allahumma ighfir laha warhamha. Kalau kedua-duanya meninggal, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Cukup 100 kali sudah membuat senang ibunya, sudah membuat cahaya terang dalam kuburnya, saudara.
Yang ketiga, wa infadu ahdihima, wasiat-wasiat orang tuanya dijalanin, apapun wasiat orang tuanya dijalanin, itu adalah termasuk berbaktinya anak kepada orang tuanya. Yang keempat saudara, wa ikramu sadiq wasilaturrahim alladzi la tasilu illa bihima, dan silaturrahim nyambung tali familinya, pamannya, buleknya dari ibunya sambung, karena semuanya itu perantara kedua orang tua kita. Yang terakhir, wa ikramu sadiqihima, dan hormati temannya bapak, temannya ibu dihormati saudara. Itu saudara-saudara sekalian di antara hak orang yang sudah meninggal kalau dia ingin berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Saudara, itu yang tadi yang pertama yang akan didapat, wa ya'lu sya'nuhu fid dunya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yatibu ismuhu bainan nas, namanya dibuat harum oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya seorang ibu sudah nggak bisa dibicarakan, mulianya tinggi sekali ibu. Seorang ayah al-walid awsat abwabil jannah, ayah itu menjadi perantara untukmu masuk ke surganya Allah. Fa in syi'ta fa'adhi' dalikal bab aw ihfadhu, ini hadis. Kalau kau berkehendak, tinggalkan pintu tadi atau kau jaga benar-benar. Makanya kalau orang itu berbakti kepada orang tuanya, nanti anaknya akan berbakti kepada dia. Makanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru abaakum tabarrukum abnaukum, berbaktilah kamu kepada orang tuamu, nanti anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Dan orang yang berbakti kepada orang tua dikasih kemuliaan oleh Allah. Yang pertama, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan keturunan, diberikan anak, diberikan putri. Sebagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepada dia. Saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang ayah sudah Zaheimer, tahu Zaheimer sampai? Sudah pikun, sudah nggak tahu apa-apa sudah. Lihat ini, dengerin baik-baik. Anaknya yang mandiin, yang makain baju, yang nyuapin. Katanya orang, bukankah ayahmu sudah tidak tahu siapapun yang di depannya, siapapun yang memandikan, siapapun yang memakai baju? Kata anaknya yang berbakti, "Naam, betul. Ayah saya sudah tidak bisa melihat dan mengingat satu orang pun di muka bumi ini, karena itu kena penyakit Zaheimer, pikun lupa sebaya. Tapi yakinkan, saya masih mengingat bahwa ini adalah ayah saya. Ingatkanku masih kuat bahwa ini adalah ayahku. Tidak peduli ayahku sudah lupa kena penyakit, aku akan selalu menghormati ayahku." Saudara-saudara sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang berbakti kepada orang tuanya, kepada ayahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, setiap keputusannya akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, tadi Habib Ading Masya Allah menghidupkan majelis begitu saudara. Kalau qasidah dibaca dari hati, dari jiwa, dari badan, suara betul-betul apa yang dia punya, itu akan hidup yahtaz majelis saudara-saudara sekalian. Saudara, saya akan cerita. Dulu ada satu orang belajar pulang dari Tarim, dari Hadramaut. Orang ini dari Tuban. Begitu sampai di Tuban, dia ada masalah sama ibunya. Dia tidak mau salaman sama ibunya, dia tidak mau cium tangan sama ibunya, dia tinggal jauh dari ibunya. Subhanallah, Habib Soleh datang ke Tuban. Sholat apa ini? Udah kasih kabar, Beb, ini ada orang pulang dari Tarim, dia nggak mau salaman sama ibunya, ada masalah katanya, kesel sama ibunya. Datang itu orang, dipanggil, lima ada masalam ta'ala ummak, dia bilang, kenapa nggak salam sama? Ya Beb, saya kesel sama umi saya, begini harta warisan. Kata Habib Soleh, kamu berbakti sama ibunya, pulang. Buat apa kamu belajar bertahun-tahun kalau kamu pulang menjadi durhaka kepada orang tuamu? Kata Habib Soleh, pulang, tunduk cium kaki ibunya. Kaku dia orang, nggak mau. Kaku. Waktu itu malam sudah, malam. Subuh diingetin lagi sama Habib Soleh, mana fulan? Ini, Sof. Ente cepet minta maaf sama ibu ente. Cepet cium kaki ibu ente. Cium kepala ibu ente tangannya. Wallah, kata Habib Soleh, kalau engkau tidak datang, saya tidak akan meninggalkan Tuban kecuali sembahyang jenazahmu, kata Habib Soleh. Gemeter orangnya, takut, nangis, langsung ditobrok ibunya minta maaf. Habib Soleh nggak main-main saudara. Bener, kalau masih keras kepala, kalau masih teka, dia bakal disolatin sama
umat saya itu, saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu saudara-saudara sekalian, apa indahnya ilmu, indahnya sejarah, indahnya biografi. Pada malam hari ini Habib Ali mengadakan haul daripada ayahnya. Di antara ini adalah menghidupkan syiar agama Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini adalah tanda-tanda daripada mengharumkan, menghidupkan syiar agamanya Allah. Seorang pulang dari tempat ini, dari majelis yang dulunya tidak taubat, sudah taubat. Habib cuma mau pesan satu aja. Kalau ente ingin bahagia, kalau ente ingin sehat, kalau ente ingin bahagia hidupnya, rezekinya ente, halas, ente sholat subuh berjamaah. Hati-hati subuhnya. Kenapa? Karena orang yang bangun subuh dapat doa langsung dari Rasulullah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ente datang-datang jauh keliling kemana-mana ke tempatnya wali-wali, tapi ente bangunnya siang, percuma. Ente di kampung, ente sholat subuh berjamaah, ada lebih afdol daripada orang yang haji setiap tahun tapi subuhnya telat, saudara. Mau lulusan Madinah, mau lulusan Mekah, mau lulusan Hadramut, mau lulusan Oxford di Amerika, mau di London, dimanapun di Australia, tapi kalau subuhnya telat maka orang itu lewat. Biar titelnya berderet, orang itu bakal lewat. Orang-orang yang sudah dikencingi seton di kupingnya, saudara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bawa oleh-oleh dari sini. Yang punya putri, yang punya anak, nasihatin. Jangan disekolahkan kuliah tinggi-tinggi tapi subuhnya bolong, maka bolong juga nanti masa depannya. Bolong juga nanti ke masa depannya, bolong juga nanti kebahagiaannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan Habib Ali dan keluarganya diberikan sehat walafiat, dan semua yang hadir di tempat ini diberikan sehat walafiat, dan semua kita mendapat keberkahan daripada berkahnya Sahibul Haul Al-Syekh Abu Bakar bin Salim dan almarhum Habib Husin. Mudah-mudahan kita semua pulang dari tempat ini diberikan keberkahan, diberi rahmatnya Allah, dapat ampunan dosa-dosa yang selama ini tidak diampuni oleh Allah. Rabbana anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه وسلم والحمد لله رب